bagaimana caranya untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Yang pertama, ya, selesaikan pekerjaan kita sampai tuntas. Jadi kalau ada pekerjaan yang belum selesai, selesaikan. Jangan sampai kemudian menyebabkan kita membawa pekerjaan tersebut ke dalam pikiran kita. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang sholat, ada orang yang sedang makan, maka beliau suruh teruskan makannya. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat dengan kehadiran makanan. Jadi kalau Anda sedang makan, ya daripada nanti kepikiran, ya nanti rendangnya diambil temennya, diambil istrinya, ya pulang-pulang tinggal nasi doang, maka apa? Selesaikan makannya baru kemudian sholat. Nah, kemudian diantara perkara juga yang bisa membantu kita dalam meraih kekhusyukan adalah dengan membersihkan hati. Khusyuk itu kan tempatnya di mana? Di hati. Maka hati kita bersihkan dengan cara banyak-banyak beristighfar. Yang membuat kita tidak khusyuk karena mungkin hati kita terlalu kotor dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa kan hati kita semakin kotor. Maka bersihkan hati kita dengan taubat, istighfar. Ya. Ketika hati itu bersih, maka ibadah akan terasa lezat. Kemudian yang ketiga, agar sholat kita itu bisa khusyuk, jangan lupakan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib kita. Ini satu hal yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa ada sholat rawatib? Sholat rawatib itulah sholat untuk persiapan kita. Sholat intinya kan sholat wajibnya. Makanya kita sholat dulu, ya. Mungkin ada butuh proses untuk kita bisa fokus dan khusyuk. Itu di sholat rawatibnya, sholat sunnah 2 rakaatnya. Kalau kita sudah melakukan itu, ya sudah tinggal bersiap-siap menunggu sholat yang wajibnya, menunggu iqamahnya. Kalau kita laki-laki kan wajib sholat di masjid, ya mereka menunggu iqamah. Kalau ibu-ibu ya habis sholat sunnah 2 rakaat, ya langsung sholat. Ya, tapi diawali dengan sholat sunnah terlebih dahulu. Agar apa? Agar hati kita itu sudah fokus untuk sholat. Nah, satu hal yang keliru ini terutama bapak-bapak yang sholat berjamaah di masjid sering kita lihat. Mereka sudah masuk ke dalam masjid, kemudian sholat sunnah rawatib, tapi imamnya belum datang. Nah, ketika imamnya belum datang, mereka buka HP. Hatinya yang tadi sudah diarahkan untuk menghadap Allah, sibuk lagi. Lihat ini siapa calon gubernur ini ya. Akhirnya apa? Ketika sholat, mikirnya, loh kenapa ya fulan itu enggak jadi gubernur ya? Perasaan kemarin jadi presiden ya. Itu bawa-bawa sampai sholat. Nah, makanya ada sholat sunnah rawatib itu fungsinya adalah kita khusyuk. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, ya, perkara yang akan menyebabkan kita khusyuk juga dalam sholat, jangan ditunda-tunda. Begitu terdengar suara adzan, langsung tegakkan sholat. Karena begitu kita menunda-nunda, ya, keutamaannya semakin berkurang dan dikhawatirkan, ya, dengan kita menunda-nunda itu kekhusyukannya pun akan kurang. Jadi kita itu bukan orang yang apa istilahnya bersemangat fastabiqul khairat. Ya, ada panggilan dari Allah. Kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kan panggilan dari Allah, tapi kemudian tidak kita patuhi, kita abaikan begitu saja. Makanya kita nggak dapat kekhusyuan. Tapi makanya sebagian ulama mengatakan hidup ini pada dasarnya adalah menunggu waktu sholat. Anda beraktivitas itu nunggu waktu sholat. Begitu dipanggil oleh Allah, langsung penuhi. Maka kita akan menghadap Allah dengan penuh kekhusyuan. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membantu kita untuk meraih sholat yang khusyuk. Di antaranya juga sholat itu merupakan kesibukan. Kita baca Al-Fatihah, baca sholat iftitah mulai dari takbir, ya, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian baca bacaan-bacaan sholat. Nah, itu permasalahannya kenapa kita tidak khusyuk? Karena kita tidak paham apa yang kita baca. Kalau panjenengan mau khusyuk dalam sholat, itu semua yang kita baca dalam sholat jangan hanya dibaca begitu saja dari hafalan, tapi juga dipahami apa maknanya. Kalau ibu-ibu paham apa maknanya, Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan fokus dengan apa yang kita baca karena kita paham maknanya. Ya, bukan seperti orang yang ikut-ikutan. Misalnya orang yang nyanyi lagu, ya, nyanyi lagu ini bukan analogi yang pas sebenarnya, tapi orang kalau dia nyanyi lagu cuma sekedar menghafalkan lirik tanpa tahu, nggak ada penghayatannya, nggak. Bisa jadi dia nyanyi lagu cinta, ya, tapi bawaannya misalnya kayak lagu anak-anak gitu kan.
Nah demikian juga sholat. Kalau kita nggak paham maknanya, kita nggak bisa menghayati, makanya nggak khusyuk. Tapi kalau kita tahu apa yang kita baca, makanya kita lihat kayak di Masjidil Haram, banyak orang yang menangis terisak-isak. Kenapa? Mereka paham apa yang sedang dibaca oleh imam. Bahkan imamnya juga menangis terisak-isak karena mereka tahu apa yang sedang dibaca. Ini bercerita tentang surga, ya Allah, saya ingin masuk surga. Ini tentang neraka, ya Allah, aku berlindung dari azabmu, ya Allah. Bicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada, bicara tentang dosa-dosa yang dilakukan. Jadi mereka apa? Menghayati apa yang dibaca. Ini satu masalah yang besar dari sholat kita. Kita nggak paham apa yang kita baca dalam sholat. Begitu ya Bu ya? Ya saya kira cukup lengkap ya. Masalah pertama, masalah riyanya. Riya itu kan sesuatu yang ada dalam hati kita. Maka kita tidak boleh menghukumi seseorang itu riya karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi orang itu melakukan hal yang sama, yang satu dapat pahala, yang satu diadab oleh Allah. Kenapa? Tergantung dari niatnya. Ketika dia memposting itu dengan tujuan agar sahabat-sahabatnya, dengan tulus ikhlas dia, agar sahabat-sahabatnya ya ikut sholat. Misalnya ada yang bangun sepertiga malam terakhir, tapi malah ngelok status ya. Nah begitu lihat, ayo tahajud. Oh iya nih, udah tahajud ya. Nah, kalau dia inginkan itu, niatnya itu untuk mengingatkan orang, maka ini jadi masalah. Karena niatnya baik. Tapi kalau niatnya ya dia berkedok itu, tapi sebenarnya ingin nunjukin, aku wes sholat loh. Ya, aku nggak pernah meninggalkan loh. Nah, maka ini termasuk riya. Kenapa? Ingin menunjukkan amalan. Nah, so, bagaimana responnya? Ya sudah, nggak usah direspon, ya. Karena menutupi amalan itu lebih baik bagi hati kita. Ya, tidak perlu kemudian aku ya wes loh, alhamdulillah, gitu ya. Nggak perlu. Kalau ibu sudah sholat malam, ya sudah, biarkan saja. Ya, atau ya cukup terima kasih, bilang gitu aja, terima kasih gitu. Karena salah satu yang menyebabkan orang itu mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah orang yang suka menutupi amalannya. Jadi amalannya itu tidak ditampakkan. Sampai dia ketika bersedekah, tangan kirinya, Nabi mengibaratkan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang tangan kanannya sedekahkan, saking dia sembunyikan. Maka yang paling utama adalah kita menyembunyikan amalan, kecuali kalau memang ada orang-orang yang perlu kita motivasi. Nabi itu mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang ngasih contoh kebaikan, dan ngasih contoh kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka dia dapat pahala dan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya kita dikatakan kembalikan kepada niat. Ya, dia pamer atau untuk memotivasi orang. Nah, bagi kita ada yang seperti itu, ya jangan juga kita menuduh apa riya. Ya, wallahu taala. Paham Bu? Insyaallah. Ya, itu sertijab Bu. Dia itu serah terima jabatan. Ya, itu serah terima jabatan. Artinya sebelum itu rumah ibu sudah ada jinnya. Nah, kemudian dia nanam jinnya temannya dia. Jadi tuker-tukeran. Jadi raja itu tempat nanam jin. Ya, raja itu kalau ibu udah tahu ada kertas ditulis kayak alif 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 ba ba ba, ada bintang-bintangnya, kemudian ada doa-doanya. Kemudian dibungkus, kasih minyak wangi, masukin ke kantong, kemudian ditanam. Itu tujuannya adalah untuk menanamkan jin. Nah, jadi sekarang rumah ibu itu sudah ada jinnya. Jinnya bukan yang jin yang baru, yang dulu. Ada jin yang baru yang menjaga. Maka tolong diminta lagi Ustadz itu, mana racanya, bongkar, buang. Kemarin itu saya ada langsung tak nanya Pak. Cuma buat tanamnya apa itu Ustadz? Aku nggak mau kesini, saya bilang langsung dari itu. Iya. Dia bilang gini, Bu, jangan mudah mengatakan itu. Saya itu tahu dari senjata. Saya itu hanya doa, sama doa. Diambil aja. Saya pengalaman. Saya dulu kos-kosan di Condong Catur. Kemudian pemilik rumah itu nanam raja di
ventilasi. Jadi ventilasinya itu ditanami raja kemudian ditusuk. Sejak itu makin banyak jin, makin banyak orang yang mandi tengah malam, nggak ada orangnya, ya, ada tiba-tiba di dapur, ada gesek-gesek, itu malah mengundang jin. Ya, ibaratnya kalau sihir itu adalah istilahnya apa? Buhul sihirnya itu. Jadi yang dilakukan oleh bapak itu, dia hanya menempatkan jin yang baru untuk berada di sana. Jadi jin yang mengganggu tadi disingkirkan, kemudian dia ganti dengan jin yang baru. Saya tidak yakin gitu, ibu malah tenang. Justru ibu malah akan semakin banyak gangguan. Ya, nah, monggo lah bu, ibu aturlah bagaimana hubungi siapa ya yang bisa untuk menghilangkan raja tersebut atau minta dia untuk menunjukkan di mana rajanya. Kalau enggak ya insya Allah raja itu juga tidak akan berfungsi kalau misalnya kita merutinkan zikir pagi dan petang, rumahnya tenang. Ya jangan, insya Allah nggak apa-apa. Ibu yang penting ibu tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya cari ustadz juga yang benar ya, jangan sembarangan karena ada juga yang berkedok ustadz tapi malah mengajak kita untuk memakai jimat-jimat. Oh ya itu dia. Wallahu taala alam. Cukup ya. Mari kita tutup ibu-ibu dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menunjuki kita kepada kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.